Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam kondisi yang sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Ya anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Guru Bapak Catur Joli Mubarak. Pada kesempatan kali ini tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema 2 penemu dan manfaatnya masuk pada pembelajaran yang pertama. Apa saja materi pelajaran yang akan kita pelajari? Yang pertama ada bahasa Indonesia, teks eksplanasi ilmiah tentang manfaat penemuan televisi. Yang kedua, IPS, perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan. 3. Rangkaian listrik paralel. Setelah pelajaran ini selesai, Pak Guru harapkan 1. Siswa mampu menyebutkan dan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. 2. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Ya anak-anak, kita masuk yang pertama, yaitu teks eksplanasi ilmiah. Ada teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi, kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Yaitu anak-anak tentang John Logie Baird yang merupakan penemu dari televisi yang sekarang bisa kita nikmati ya dengan berbagai macam siaran dalam televisi. Tentunya mengenai teks eksplanasi ilmiah ini sudah dibagi menjadi beberapa paragraf. Ada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Paragraf 1, topik masalah berisi tentang penemuan televisi oleh John Logie Baird. Paragraf kedua berisi mengenai deret penjelas. Apa isinya? Isinya adalah prinsip kerja televisi yang mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi suara dan gambar. Ini dari paragraf yang kedua. Jadi intinya menjelaskan mengenai prinsip kerja televisi. Yang ketiga masih
mengenai deret penjelas, televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Ya, ini masih lanjutan dari paragraf yang kedua. Kalau tadi yang paragraf kedua berisi mengenai prinsip televisi yang mengubah sinyal elektronik menjadi magnetik. Sekarang yang ketiga, yaitu televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Sedangkan paragraf yang keempat itu berisi kesimpulan yang berbunyi penemuan televisi sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Tentunya kalau tadi kalian mengamati secara detail, teliti, itu ada beberapa kalimat yang ditulis dengan cara miring. Apa saja? Ada yang pertama, John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Nah, ini kalimat yang ditulis miring. Ya, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kali. Yang kedua, Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya. Dan yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang ditulis. Ya, ini merupakan kalimat yang ditulis secara miring. Tentunya kalau kalian pahami, kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat yang tidak efektif. Nanti di pelajaran berikutnya kita ubah menjadi kalimat yang efektif. Kita lanjutkan. Setelah ditemukannya televisi yang mampu mengubah peradaban dunia, tentunya masyarakat memiliki manfaat dari penemuan televisi. Apa pengaruh televisi terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan? Nah, di dalam bidang pendidikan, pengaruh televisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengaruh yang memiliki manfaat, yang menguntungkan masyarakat atau pengaruh positif. Yang kedua, pengaruh yang memberikan kerugian pada masyarakat atau yang dikenal dengan nama pengaruh negatif. Kita lihat yang pertama, pengaruh televisi terhadap masyarakat yang menguntungkan. 1. Menambah pengetahuan. Dengan menonton tayangan di televisi, kita dapat memperkaya pengetahuan yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Yang kedua, membantu proses belajar. Tidak dipungkiri anak-anak, televisi merupakan salah satu media dalam pembelajaran. Apalagi dalam masa pandemi corona ini, televisi menjadi salah satu model dari luring, ya, di luar jaringan, sehingga bisa membantu anak-anak dalam proses belajar. Yang ketiga, sebagai bahan pelajaran. Ini merupakan pengaruh televisi dalam bidang pendidikan yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang berikutnya, pengaruh negatif televisi dalam bidang pendidikan. 1. Menyita waktu yang seharusnya untuk belajar. Karena tayangan televisi sangat menarik, sehingga membuat siswa-siswa asik untuk selalu menonton televisi. Hal inilah yang membuat siswa menjadi tersita waktunya untuk menonton televisi dan akhirnya melupakan belajarnya. Yang kedua, mengurangi kemampuan berpikir. Ya, karena selalu melihat tayangan televisi sehingga cara berpikir anak ini menjadi terbatas, ya, kurang. Ini juga merupakan salah satu pengaruh negatif. Yang ketiga, memberi contoh kekerasan dalam dunia pendidikan. Nah, kalau memang tayangan televisinya itu tidak baik dan menampilkan beberapa tayangan yang tidak pantas untuk ditonton dalam bidang pendidikan, nah ini biasanya akan ditiru oleh para siswa. Yang kedua, pengaruh televisi terhadap masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan. Sama seperti dalam bidang pendidikan, tentunya ini memiliki pengaruh yang menguntungkan dan pengaruh yang merugikan. Pengaruh yang menguntungkan atau yang positif. 1.
menjadi sumber informasi pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi. Ya, ini merupakan salah satu pengaruh yang cukup penting, yang sangat positif bagi siswa-siswa di rumah, yang menjadikan sumber informasi atau pendidikan, yang menjadikan sumber informasi pendidikan dan iptek. Yang kedua, menambah wawasan ilmu pengetahuan. Pengaruh negatif penemuan televisi yaitu dapat menjadi penghambat dalam produktivitas ilmu pengetahuan. Tahukah anak-anak, listrik ini merupakan salah satu sumber energi yang memiliki pengaruh sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Pada subtema 1, anak-anak sudah mempelajari rangkaian listrik seri. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada rangkaian listrik paralel. Apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Contoh sederhananya, kalau kita mematikan lampu di kamar, apakah lampu yang lain juga mati? Tentunya tidak. Karena rangkaian listrik yang digunakan pada rumah ini banyak yang menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, ini ada dua contoh gambar anak-anak. Menurut kalian yang sebelah kiri ini merupakan rangkaian listrik seri atau paralel? Sebelah kanan listrik seri atau paralel? Kita lihat sama-sama. Ya, yang sebelah kiri ini merupakan rangkaian seri. Nah, di sini disusun secara sebaris, ya. Sedangkan yang paralel ini disusun berderet. Ya, itu anak-anak yang bisa Pak Guru berikan kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan kalian dapat memahami dengan baik, ya. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.